Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang isu permasalahan sosial dalam masyarakat. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam masyarakat yang membahayakan kehidupan masyarakat. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan realita. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang berwenang atau lembaga khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, dan musyawarah masyarakat. Adapun faktor yang menyebabkan masalah sosial yaitu faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, faktor budaya, perceraian dan kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor biologis, penyakit menular dan keracunan makanan. Dan yang keempat yaitu faktor psikologis yang mencakup penyakit menular atau penyakit syaraf dan aliran sesat. Adapun kata lain, masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat. Hal itu berakibatkan terjadinya disintegritas atau disintegrasi sosial atau rusaknya ikatan sosial. Proses disintegritas sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti yang pertama, pergolakan atau pemberontakan, dan yang ketiga yaitu aksi proses atau demokrasi, yang ketiga itu kriminalitas, dan yang keempat itu kenakalan remaja. Sekian poin dari saya, dan poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Findri. Kepada Findri dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan dalam mengatasi permasalahan dengan pendekatan psikologi komunitas. Yang pertama, pendekatan filosofis. Pendekatan ini berpengaruh dan berarah pada agama dan juga jiwa. Dalam psikologi, pendekatan ini mengandung aspek-aspek spiritual dan juga jiwa yang merupakan hasil renungan dan juga proses pemikiran. Yang kedua, pendekatan psikofosis atau pendekatan fisiologis, di mana pendekatan ini mengkaji atau mempelajari bagaimana kehidupan manusia baik dari segi fisik maupun kimiawi. Pendekatan ini bukan hanya mengkaji tentang mental tetapi juga fisik manusia. Yang ketiga adalah pendekatan antroposentris, di mana pendekatan ini dilakukan berdasarkan teori etika lingkungan, yang mana teori ini menyebutkan bahwa manusia adalah pusat alam semesta. Dengan kata lain, jika manusia itu dapat memberikan nilai positif, maka lingkungannya pun akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika manusia itu memberikan nilai negatif, maka lingkungannya akan menjadi bernilai buruk. Yang keempat, pendekatan fungsionalis, di mana pendekatan ini menekankan pada penyesuaian diri dengan lingkungan. Memang sangat sulit bagi manusia untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, namun hal itu harus bisa disesuaikan karena mengingat lingkungan juga memberikan dampak bagi manusia itu sendiri dengan lingkungan. Yang kelima adalah pendekatan kognitif, di mana pendekatan ini menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental individu atau organisme aktif dalam menilai, membandingkan, menanggapi rangsangan sebelum melakukan aksi atau tindakan.